Izin Pak, mungkin ada sedikit ceremoninya ya dengan ucapan mungkin Bismillahirrahmanirrahim, Bapak ketuk aja meja itu. Biar lebih ada seremonialnya. Oke. Dengan mengucap Bismillah maka per hari ini podcast ini resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nih contohnya, saya berikan apresiasi dulu nih kepada Bang Jaya dan beserta jajarannya. Ternyata Bang Jaya lebih dulu membuat podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bro, sis. Pak Sekjen, Bapak Himawan Arif Sugoto, Bu Humas, Bu Yuli. Pada kesempatan ini sengaja kita undang Bapak dan Ibu terkait dengan tadi bahwa kita ini kadang-kadang sudah bekerja, bagus lah, tetapi karena sosialisasi keluar, menginformasikan keluarnya kurang gencar, maka ya ujung-ujungnya masyarakat tidak tahu. Untuk itulah pada kesempatan ini kita mencoba membangun komunikasi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, yaitu melalui media sosial. Untuk itu mohon berkenan Bapak Sekjen untuk ya sepadan dua kata, istilahnya itu seremonial untuk membuka ini podcast ini. Kami persilakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Jaya, Bapak Kakanwil DKI, dan juga seluruh pemirsa, pendengar yang ada di studio apa nih? Studio Jaya ya, gitu. Kayak kafe Pak. Kafe. Jadi Jakarta Raya Pak, bukan kebetulan Kak Kanwil namanya Jaya, jadi ini kafe Jakarta Raya, Jaya Kafe. Jaya Terima Kafe. kasih Pak Jaya ya, nama saya sebagian gitu Pak. Wah, Bu Yulia Jaya juga Pak. Juga ya. Kebetulan. Jadi saya punya saham di sini ya. Iya. Jadi ini satu strategi komunikasi yang bagus ya, menyampaikan ke masyarakat apa saja yang program-program kerja dari kementerian kita, khususnya juga di DKI, dan juga bagian dari kita sebagai institusi yang harus menyampaikan apa saja kebijakan-kebijakan serta program kerja, baik dipahami oleh masyarakat. Kadang kan masyarakat juga awam ya terhadap program itu. Nah, adanya channel ini, adanya acara ini mungkin bisa dipakai sebagai bagian komunikasi publik yang tentu diharapkan akan berjalan efektif. Saya ucapkan selamat atas dibukanya Cafe Jaya ini, dan selanjutnya bisa diisi dengan acara-acara yang lebih produktif. Demikian Pak Jaya, gitu. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Salam kenal bro, sis. Kenalkan saya Jaya selaku host on Jaya Cafe Podcast. Kita ketahui baru saja tadi Pak Sekjen Kementerian ATR BPN meluncing. Beliau kita kenal Bapak Himawan Arif Sugoto, panggilan gaulnya itu Bapak Has. Nah, tapi karena di sini kita diketahui, terus bagaimana tokoh-tokoh dulu, Bang Yos, Bang Ali Sadikin, coba kalau beliau berkenan kita panggil Bang Has, biar lebih friendly, ya itu. Baik, kita temuin beliau. Selamat siang Pak Sekjen, Pak Himawan Arif Sugoto. Selamat siang. Tadi katanya mau panggil Bang Has. Sebentar Pak. Ini betul Pak Himawan. Ini kita di DKI. Ini biar lebih friendly. Mohon perkenan selanjutnya akan kita panggil Bang Has. Bang Himawan Arif Sugoto. Nah, Bang Has ya. Kemudian di sebelahnya didampingi Ibu Yuli, Mpok Yuli mestinya kan sini kan ini. Ini juga bukan orang asing nih dari DKI, Pak Bang Has. Ini berkenan ya, Mpok. Siap. Iya Bang Jaya. Baik, kami ucapkan terima kasih, selamat datang Pak atas kehadiran dan Bapak telah meluncing podcast ini dan sekaligus Pak, Bapak ini adalah narasumber yang pertama untuk mengisi podcast ini.
ini adalah strategi kami membangun komunikasi dengan masyarakat, apalagi lagi di era pandemi ini kita mencoba untuk apa yang kita lakukan agar tersosialisasi, terinformasikan kepada masyarakat banyak, terutama di jajaran Kementerian ATR, BPN yang tentu tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Itu. Nah, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol ringan ini, bahas itu yaitu mengenai isu-isu pertanahan, isu-isu keagrariaan, isu-isu ketata ruangan di luar yang memang butuh pelurusan, sehingga ke depan ketika masyarakat ada ini apa ya istilahnya kalau di kesehatan fakta atau mitos. Nah, ini nanti mereka akan mencari channel ini. Nah, ini pelurusannya. Nah, sehingga nanti Bang Has ini tidak hanya hadir pada saat launching hari ini, ke depan akan mungkin kepentingan Bang Has sendiri, ada atas nama lembaga, pribadi, juga kepentingan kami akan mengundang, akan sering. Nah, kemudian mungkin tokoh-tokoh juga akan kita undang ke ruang ini. Nah, sehingga apa yang disampaikan tadi Bang Has di dalam pengarahan, bahwa kerja kita, kerja lembaga ini akan tersosialisasikan, terinformasikan kepada masyarakat banyak. Jadi nanti rankingnya tidak di nomor 2 bawah terus gitu. Gimana caranya kita ke depan menjadi ATR BPN yang kini lebih baik dari yang sudah-sudahnya. Jadi barangkali kita masuk saja Pak Bang pada inti obrolan kita hari ini, bahwa di era pandemik ini kita masih ada pelarangan untuk kumpul-kumpul banyak orang. Nah, jadi barangkali dengan media ini masih kita mencoba, yaitu tadi bagaimana caranya berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, untuk era ini kita ketahui DKI sebagai barometer, itu kan era pandemik ini luar biasa karena kepadatan masyarakatnya. Nah, sudah hampir 3 bulan diterapkannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan ini sepertinya akan diakhiri di akhir bulan ini dan sekarang menuju masa transisi agar kita sebagai masyarakat menjadi terbiasa di dalam istilahnya apa yang sekarang ini adalah new normal, jadi apa kehidupan normal ya. Nah, ini bukan berarti COVID-19 ini sudah hilang ya, tapi barangkali ini sampai ditemukannya vaksin, kita tetap harus melakukan pembelajaran dari 2-3 bulan ini hidup bersih, tentu ya prakteknya berjarak dan bermasker. Nah, untuk itu semua Bang Has, kita pengen menanyakan Bang Has sebagai Sekjen Kementerian ATR BPN, kira-kira kebijakan apa saja yang sudah diluncurkan dalam era pandemik ini, yaitu mungkin dari soal layanan publiknya bagi masyarakat, atau ini khususnya bagaimana terhadap jajaran, harus bagaimana sepertinya. Sementara pergerakan ekonomi juga walaupun lambat harus bergerak. Kira-kira itu Bang, pertanyaan pertamanya, silakan Bang. Oke, Bang Jaya, terima kasih. Jadi saya mungkin bukan ahli dalam kesehatan, tetapi saya mengamati beberapa yang terjadi, sebuah fenomena yang mungkin kalau bagi saya ini seumur hidup baru terjadi seperti ini. Dunia mengalami situasi yang begitu mengubah tatanan kehidupan ya, yang ada. Hampir semua negara saat ini sedang struggle menghadapi situasi itu. Yang awalnya mungkin kita berkira hanya cuma di Cina, tapi terus ternyata melebar sampailah kita di negara kita. Amerika yang tadinya juga cuek-cuekan, ternyata sekarang Amerika malah jadi punya problem besar. Dan juga kemarin bahkan saya lihat Amerika Latin atau Amerika Selatan itu juga mengalami percepatan yang luar biasa. Nah, saya juga bukan menganalisa apakah COVID ini akan hilang, kapan, dan sebagainya. Beberapa artikel mengatakan bahwa COVID ini sebenarnya nantinya terus akan tetap ada, hanya cuma mungkin gelombangnya yang berbeda.
Persoalannya adalah yang kita hadapi bagaimana kita menghadapi. Nah, negara kita itu kan mencoba berbagai. Negara lain ada yang melakukan lockdown, berhasil. Tapi dibuka lockdownnya mulai lagi gitu. Nah, sehingga presiden memilih satu pendekatan yang mungkin paling tepat, yaitu yang disesuaikan dengan kondisi. Diterapkanlah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini yang diterapkan dengan protap-protap menghadapi COVID. Nah, kita sudah mungkin sejak Maret akhir itu sudah mulai menerapkan itu dan sekarang sudah masuk di bulan Juni. Nah, beberapa daerah memang sekarang ya terus grafik sih masih naik, tapi yang sembuh juga makin banyak kan itu. Nah, ini yang sekarang terus dilakukan. Mungkin ke depan kita harapkan dengan disiplin masyarakat untuk patuh dalam protap yang ada. Memang nggak mudah juga. Kan kalau kita lihat di media, ada orang yang masyarakat yang menolak dilakukan rapid test kan itu. Kan pendekatan orang menurut para ahli menyelesaikan COVID ini dengan dua cara, yaitu melockdown benar-benar atau melakukan tes massal kan gitu. Nah, kita in between. Jadi kita tes secara banyak, tapi lockdownnya tidak fully lockdown karena memang banyak masyarakat kita gap sosialnya tuh terlalu jauh. Karena kalau mereka di lockdown nggak punya cadangan kemampuan untuk hidup dan sebagainya, sehingga beberapa sektor dibuka dan sebagainya. Nah, situasi sekarang kita lihat ke depan ini ada hikmahnya juga tentang dengan adanya ini kita bekerja dengan work from home sebagian yang dulunya orang nggak pernah terpikir untuk melakukan rapat-rapat melalui VidCon. Nah, ini ternyata rapat VidCon cukup efektif, sehingga yang tadinya kita tidak bisa hadir di rapat ini, kita bisa dalam satu hari 4-5 rapat. Nah, dan kita bisa berjalan. Tapi memang kan tidak bisa diselesaikan dalam rapat virtual itu saja. Jadi ada beberapa yang harus juga dilakukan. Nah, seiring berjalannya ada saat ini tentu kita perlu percepatan dalam mensupport kegiatan ekonomi. Nah, maka ke depan makin lama kita sudah makin mengetahui cara-cara menangani, masyarakat juga sudah makin sadar semuanya pada pakai masker. Saya copot dulu karena saya lagi ngomong, karena nanti saya pakai lagi kan gitu. Nah, ini juga sudah mulai. Nah, kantor kita kan juga sudah menerapkan. Nah, kebetulan sejak dikeluarkan dulu kira-kira 1,5 bulan yang lalu, Menteri Pan-RB menerbitkan surat edaran mengenai protap work from home, sehingga kita menerapkan. Tetapi sekarang karena dulu kita perpanjang sampailah pada situasi sekarang mulai persiapan new normal. Nah, new normal ini yang ingin diterapkan, yang saya buat atau Kementerian akhirnya membuat surat edaran itu kan juga opsinya cukup fleksibel, artinya di mana disesuaikan dalam kondisi dan daerah tersebut. Sehingga pada kondisi yang sangat masih ketat, masih sulit, ya mungkin protapnya lebih ketat. Tapi pada saat itu ya protap dalam arti kata gini, kita selalu Pak Menteri mengatakan jangan sampai ada penghentian pelayanan. Itu kuncinya. Jadi pelayanan harus ada. Sekecil apapun, apakah itu minimum sampai harus katakanlah kantor itu tadi malam saya bertelepon dari satu direksi di BUMN, itu ada yang kalau nggak salah sakit terus itu meninggal atau itu kantor di lockdown 1 minggu. Nah, dia hanya bersurat melalui administrasi email. Nah, artinya masih harus membuat pelayanan seperti itu. Nah, di kita memang ada beberapa daerah yang ASN kita yang juga terkena dan sebagainya, sehingga bahkan hari ini pun katanya di Maluku Utara ada yang meninggal satu ya gitu. Tapi kita coba Pak segera aja lakukan protap langkah langsung di data siapa saja yang karyawannya diperiksa. Nah, dengan new normal ini ke depan kita tentu kebiasaan-kebiasaan tadi yang sudah terbiasa dengan melakukan rapat VidCon itu lanjutkan lagi. Yang sudah terbiasa pelayanan elektronik jangan dikembalikan lagi ke pelayanan-pelayanan yang dulu katanya harus face to face. Kalau itu sudah bisa dilayani oleh elektronik, terus perbanyak layanan elektronik. Yang sudah terbiasa pakai masker, kalau perlu seperti di Jepang, orang di Jepang itu jauh dari mungkin puluhan tahun sudah terbiasa begitu naik kereta karena padat banyak orang itu anak-anak dia selalu pakai masker. Jadi itu masker itu menjadi satu kebiasaan, apalagi dia kalau ada batuk dan pilek, kenapa dia nggak kepikir menulari orang lain. Nah, itu sudah jadi culture dan budaya. Nah, inilah sebenarnya
hal-hal yang mungkin kita bawa situasi yang normal, orang mulai seperti itu juga. Kalau dulu kita kalau naik kereta, naik apa, naik itu kita bisa ngomong berisik, ngomong dan sebagainya, kadang makan, kadang apa. Nah sekarang mungkin new normal orang nggak boleh lagi telepon di dalam kereta, di dalam angkutan, ngobrol keras-keras, orang ngomong bisik-bisik. Kalau ngobrol keras kan itu dropletnya kan kemana-mana, kan gitu ya. Gitu. Nah itu situasi yang beberapa yang nantinya akan masuk kepada tatanan baru. Pasti ini akan berubah nih, tatanan orang yang tadinya senang ke mall hanya sekedar belanja tertentu, sebagian sudah pakai ini ya, pakai online dan sebagainya. Itu sudah sangat orang sekarang lebih gampang pakai gini, dan itu menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Lalu bagaimana pelayanan kita? Betul. Nah, pelayanan kita juga saat ini saya membuat konsulen itu untuk dengan adanya sekarang penyesuaian baru, kantor pelayanannya juga harus ditingkatkan. Gitu. Jadi kan kita sudah belajar nih 2 bulan, ya, terus tingkatkan. Nah, tentu nanti dengan protap diatur bagaimana yang tadinya layanannya hadir berapa ratus orang, itu mungkin didaftar lebih dahulu, dibuat janji lebih dulu sehingga tidak terjadi penumpukan. Nah ini teknis saya serahkan di kepala kantor masing-masing untuk mengatur apakah dia registrasi dulu, apa dia bikin janji dulu. Yang biasanya dia datang ngumpul di depan loket begitu banyak orang. Nah itu mungkin harus diatur jadwalnya, tapi jangan hentikan. Yang tadinya mungkin loket hanya satu, sekarang mungkin ya harusnya sudah mulai separuh mungkin dibuka, kan gitu ya, itu supaya kan. Nah, terus kembali lagi bahwa jangan mundur, jangan merubah. Nah, jadi sekarang sikap-sikap yang sudah sangat bagus, orang menjaga kebersihan, orang memakai masker, berkomunikasi, menggunakan semuanya digital atau email dan sebagainya, itu terus harus dijalankan. Nah, yang kedua, kalau diperlukan, itu semua juga loket-loket itu sudah pakai alat fasad pelindung portable, ya, itu supaya sampai situasi nanti ada. Nah, orang biasanya udah mungkin ke depan petugas pakai masker aja. Kalau belum ada tadi fasad yang portable, pakai face shield. Nah, face shield itu bisa dipakai. Ya, itu yang mungkin jadi dan protapnya tetap orang tersebut dokumen nanti ya dibersihkan dan sebagainya sehingga dokumen itu tidak terkontaminasi. Nah itu yang mungkin kita lakukan. Protap itu akan menjadi kebiasaan baru kan itu. Nah kebiasaan baru yang terus akan berjalan, yang sampai mungkin nanti menjadi culture baru. Terus juga menyampaikan orang makin lama kan akan terbiasa menggunakan informasi permohonan ataupun hal-hal mengirim secara elektronik lebih dulu. Nah ini yang mungkin akan terus disesuaikan dan harus menjadi bagian dari komitmen kita melayani. Nah itu jadi bentuk itu. Nah ini memang PR-nya kan tidak bisa langsung dimigrasi semuanya. Nah makanya percepatan ini akan dilakukan. Terus teman-teman harus juga mulai responsif terhadap email yang masuk, WA masuk, apa yang masuk dengan baik. Nah itu mungkin cara itu sehingga pelayanan makin di pasca PSBB ini sudah mulai dimaksimalkan lagi sehingga ekonomi mulai bergerak yang ada. Gitu kira-kira. Gitu. Oke, Bang, luar biasa nih. Jadi saya kira masyarakat sudah mendapat gambaran apa yang harus dilakukan karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gimana ya? Ini kan pandemi, ternyata kan ada beberapa semacam relaksasi. Itu kemudahan-kemudahan yang sudah elektronik, online, kalaupun harus ke kantor ya dengan protap atau SOP yang sudah ditetapkan. Kemudian juga ada kemudahan pada mendengar yaitu semacam relaksasi dari kementerian. Dan ini sangat dibutuhkan. Misalnya itu untuk dalam rangka perpanjangan hak. Nah, itu kan sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat kejelasannya karena memang ini kan seperti misalnya satu hak terbebani oleh hak tanggungan. Ini kan dikejar waktu. Wah, ini akan habis nih. Ini masyarakat mendengar itu pastinya seperti itu, Bang. Seperti apa itu kira-kira? Kan Pak Menteri kemarin pada mungkin ya bulan lalu mengeluarkan kebijakan relaksasi. Betul. Jadi hak-hak yang habis walaupun sebenarnya secara SOP kan sebenarnya 2 tahun sebelumnya harusnya mereka sudah menguruskan itu. Tapi kan mungkin ada yang kelupaan, ada yang apa yang ditanya. Kita memberi waktu sampai dengan akhir tahun. Jadi atau kebetulan pas punya uang atau punya waktu masuk pandemi. Atau kalau yang mereka berurusan dengan perbankan kan itu. Kalau berurusan perbankan
seharusnya diurus saja, itu dipanggil, karena jangan takutnya nanti gugur karena itu kan sertifikatnya itu. Nah, tapi kalau itu bisa diperpanjang bisa lebih cepat. Tapi kalau orangnya di luar negeri nggak ada. Tapi biasanya kalau yang terkait dengan urusan bisnis atau apa, pasti orang itu standby. Dan itu sebenarnya bisa dibantu di cepat. Jangan sampai terjadi ada situasi yang memang nanti berakibat kepada kegiatan usahanya terhenti. Itu. Nah, relaksasi yang diberikan itu apabila terkendala kan itu ya. Kalau bisa mengurus segera diurus kan itu. Dan itu saat ini sekarang pengukuran pun juga sudah bisa dilakukan di lapangan dan sebagainya dengan protap COVID kan itu. Itu. Baik, saya kira dan ini termasuk juga banyak setengah. relaksasi ya lagi yang lain ya. Cuma mungkin instrumen relaksasi yang bisa dilakukan di kita. Tapi kalau relaksasinya terkait dengan KL lain kita harus berkomunikasi. Terkait pajak, terkait apa kan nggak bisa kita yang melakukan itu kan gitu. Gitu. Nah ini mungkin beralih nih ke Mpok Yuli ini. Ini kan memang dalam keadaan new normal, gitu. Normal baru ya. Jadi kan tetap berbeda. Kita hidup beriringan dengan sesuatu yang ya perlu kehati-hatian dan luar biasanya kita tidak lihat. Pok gimana nih, Pok? Strategi. Nah ini kan segala sesuatu harus terkomunikasikan pada masyarakat. Nah ini Mpok Yuli kan di dunia humas tentunya punyalah bagaimana strategi bahwa segala sesuatu kegiatan kita yang perlu disosialisasikan strategi apa yang dilakukan di era COVID ini. Oke, Bang Jaya tentunya ya, kita pakai nama baru nih, Bang Jaya. Jadi tentunya, nggak masuk ya? Jadi tentunya dengan new normal ini adalah bagaimana kita merubah satu tatanan, bukan berarti kita kembali ke normal, tetapi tatanan baru yang tidak mengesampingkan protokol kesehatan. Nah, untuk peran humas, nih contohnya, saya berikan apresiasi dulu nih kepada Bang Jaya dan beserta jajarannya. Ternyata Bang Jaya lebih dulu membuat forecast ini. Padahal kami sudah rencanakan lama, ya betul Bang Horizon? Ya, ternyata tidak dia masalah inilah kondisi COVID ini mengubah banyak hal, ya, di mana peran humas itu sangat dibutuhkan dalam membangun image. Nah, image ini sekarang sudah diambil oleh DKI. Banyak hal yang dapat dilakukan. Tentunya peran humas inilah yang ada di depan di masa sekarang. Kehumasan itu dituntut untuk lebih meningkatkan peran serta dalam dan mampu beradaptasi dalam semua perubahan yang terjadi. Tadi Pak Sekjen menyampaikan banyak yang dapat kita lakukan, banyak kinerja yang kita buat. Tetapi kalau tidak ada publikasi, bukan sia-sia, tetapi tidak dapat mendongkrak kinerja itu sendiri. Kita berbuat, jadi istilahnya kalau bahasa pasaran itu, kita akan besar di kandang sendiri. Orang lain tidak bisa melihat perubahan itu. Padahal BPN itu sudah bicara tentang digitalisasi itu sejak tahun 97. Di mana LOC pertama kali fase 2A berada di kementerian ini. Berarti kalau kita lihat sudah berapa puluh tahun tentunya. Nah, saat ini kehumasan harusnya mengambil peran itu. Ini saatnya karena semua orang sedang beralih dan beranjak dari dunia fisik ke dunia digital. Nah, Pak Menteri sering mengatakan setiap melakukan diskusi-diskusi online bahwa di balik bencana ini, dalam tanda kutip ya, wabah ini adalah bencana. Tetapi ada hal yang positif untuk kementerian kita. Kita sedang melaksanakan transformasi digital, di mana transformasi itu kalau kita lihat, anggaplah dari tahun 97 secara bertahap, dan nanti sebagaimana visi kita di tahun 2025, pelayanan kita adalah berkelas dunia. Tetapi di luar dugaan kita, ini mempercepat proses transformasi itu. Contohnya dalam masa pandemi kemarin, berapa aplikasi layanan digital yang kita lakukan. Dan dalam waktu dekat ini ditargetkan untuk pelayanan 1 lembar. Dan tadi Pak Sekjen sudah mengatakan bahwa yang akan menjadi contohnya nanti adalah DKI.
Dan kami berharap DKI dapat menangkap peluang itu karena DKI adalah ibu kota negara di mana sarana prasarana SDM dan semua fasilitasnya sudah tersedia. Dan tentunya Forecast ini adalah satu-satunya yang ada di kementerian kita untuk saat ini. Nah, selamat buat DKI. Terima kasih, Ya. Pak Yuli. Dan ini memang hasil pemikiran banyak nih teman-teman sini akhirnya disimpulkan bagaimana ya kita ini era digital kan, ternyata pilihannya adalah memanfaatkan medsos, yaitu strategi komunikasi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang sedang kita lakukan seperti ini. Kemudian Bang Has, ini Bang Has ini kan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN. Kira-kira dengan era kayak gini yang tentu tadi kita sepakat bahwa kapan sih berakhirnya COVID ini? Tidak jelas. Barangkali berakhirnya ketika vaksin ditemukan. Apa Bang Has harapan kira-kira Bang Has selaku Sekjen pada masyarakat umum terkait dengan pelayanan tentunya. Karena BPN ini pegang peranan daripada satu pergerakan ekonomi. Nah, Menko-nya pun Menko Perekonomian kan. Ini contoh beberapa waktu awal, ini juga PPHT itu di dalam surat edaran yang Menpan ini kan posisinya ada agak ambigu. Nah, kita diskusi, kemudian juga ke Pemprov, karena Pak Sekda kebetulan juga Ketua Gugus Tugas Pelaksanaan Harian. Ini bagaimana nih, ekonomi harus berputar, ketika PPHT tidak bisa berbuat, maka terputus sikringnya kalau ini. Akhirnya terus diputuskan, alhamdulillah bahwa PPHT itu bisa beroperasional juga. Sehingga dengan beroperasional otomatis pergerakan pajak dan sebagainya akibat perbuatan hukum itu mulai masuk gitu. Kemudian ini tadi harapan-harapan Abang ya kan kepada masyarakat, pengguna layanan juga kepada seluruh jajaran yang tersebar di seluruh Nusantara. Ya, makasih Bang Jaya. Jadi kalau kita sebenarnya di dunia ini kan sudah menghadapi banyak pandemi-pandemi. Yang namanya virus corona ini kan bukan yang pertama. Dulu ada virus-virus lagi yang lain. Cuma COVID-19 ini dianggap yang virus baru. Dan saya tidak bisa mengestimasi kapan itu berakhir. Justru makanya Presiden mengambil langkah bagaimana agar tetap kita mengurangi jumlah yang tertular, menekan angka penularan, memperbaiki cara-cara penanganan kesehatannya, dengan mungkin saat ini kan juga sudah semakin banyak orang sembuh dan sebagainya kan gitu. Tetapi ekonomi saat ini mulai harus dibuka karena kita negara yang begitu besar, jumlah penduduk yang ratusan juta kan gitu ya, 100 berapa ya mungkin masih ya mungkin kalau nggak salah data terakhir apa di 150 atau 160 juta. Ini kan satu angka yang besar dan itu ekonomi kita juga merupakan saat ini bahkan dulu dari beberapa survei negara kita diprediksi tahun 2045 menjadi negara ekonomi 5 besar atau 4 besar dunia. Ini artinya bahwa potensi kita, negara kita akan memberikan nanti PAD yang ada GDP yang terbesar. Ya. Nah ini artinya kita tidak boleh terlalu berlama-lama sehingga mengakibatkan stagnasi ataupun kegiatan yang melambat. Nah, tetapi kita juga tidak bisa karena gini, ada orang bilang Pak selesaikan dulu COVID-nya. COVID ini mungkin selesainya entah kapan. Nah, ketemukan vaksin juga mungkin contoh deh Wuhan yang dulu dianggap sudah ini ternyata kok bisa orang kena lagi. Jadi makanya sekarang kita tetap jalan ya. Pemerintah kan saat ini kan merencanakan untuk perbaikan sistem kesehatan. Jadi saat ini kita ATR BPN ini kan sangat strategis ya, terutama hampir semua kegiatan bisnis itu pasti berhubungan dengan aspek masalah pertanahan dan tata ruang. Nah, mau itu berinvestasi, mau itu melakukan transaksi jual beli, mau apa dan sebagainya. Kalau kantor kita ini berhenti, maka sebagian kegiatan ekonomi terhenti. Ya. Nah itulah makanya sekarang, kemarin sih sebenarnya kita juga tidak ada yang berhenti. Hanya mungkin dengan new normal baru, mungkin sekarang mulai diperbesar lagi kepada tatanan yang seperti yang dulu, hanya protap-protapnya itu diatur agar satu
tadi seperti Mpok Yuli mengatakan, sekarang nih orang sudah mulai terbiasa menggunakan teknologi, dan kita saat ini sudah berlomba-lomba untuk kantor-kantor lain untuk pelayanan elektronik. Nah, ini kan sudah tercipta sebuah budaya baru. Nah, ini perlu kita sampaikan ke masyarakat. Masyarakat pun harus terlibat. Tadi bagus juga tuh bahwa saat mitra kerja kita kan PPAT. Nah, PPAT kalau sudah dibuka itu kan juga bagian dari transaksi bisnis yang memang melibatkan mereka. Nah, itu pun mereka juga harus didorong untuk menggunakan layanan elektronik gitu dan sebagainya. Itu sebagai bagian. Hampir semua kementerian berlomba-lomba sekarang memperbaiki sistem-sistem itu. Nah, ini harus disampaikan. Komunikasi ini disampaikan masyarakat. Masyarakat pun harus tereduket. Kita pun mungkin nanti dari Pak Yuli itu harus menyampaikan beberapa yang sebenarnya kita sudah ada di informasi. Nah, itu perlunya sosial, komunikasi sosial atau komunikasi publik ke masyarakat. Nah, sehingga masyarakat mulai. Nah, ini penting untuk kita terus kita ini kan. Nah, pada teman-teman lakukan, jalankan dengan baik sehingga lindungi dari wabah ini tidak tertular, tapi pelayanan tetap jalan. Gitu, Bang. Ya. Sepertinya dengan diskusi kita ini semakin jelaslah memberikan informasi kepada masyarakat, dan sepertinya juga waktu juga lah yang membatasi pertemuan kita, Bang Has dan Po Yuli. Tapi mudah-mudahan diskusi kita ini memberikan edukasi, memberikan sosialisasi dan manfaat berguna bagi masyarakat luas, khususnya jajaran ATL PPN. Dan Bang Has, Pak Yuli, kami harap tidak hari ini saja hadir di sini, tetapi dengan berbagai kepentingan, nanti kita akan undang berulang karena masih banyak sekali yang topik-topik yang harus kita diskusikan dan harus teredukasi, tersosialisasi pada masyarakat luas. Terakhir, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semua ini bermanfaat bagi masyarakat Selat. Sedikit Bang ya, boleh nambahin dikit ya. Ya, silakan. Jadi kepada semua masyarakat, pemirsa dan sebagainya, kementerian kita ini kementerian yang terus melakukan reform, perbaikan, dan tadi saya meminta juga semua baik ASN yang ada di kita, non ASN yang berada di institusi, tadi tagline ataupun yang sekarang kita mulai spirit kita untuk melayani, harus bisa terus melayani, bekerja lebih profesional dan menghasilkan suatu kebijakan dan produk yang terpercaya. Nah, ini kayaknya harus terus dikembangkan dan harus dijadikan menjadi karakter dari orang-orang. Nah, coba mulai dengan DKI sehingga orang bisa. Nah, nanti itu akan menjadi memudahkan kita dalam mencapai persepsi yang baik dan tentu dibantu dengan program Humas. Saya pikir tadi ya, melayani profesional dan terpercaya, dan kita siap. Jadi kalau ada masyarakat yang mungkin Bang Jaya undang sekali masyarakat di sini, apa keluhannya atau apa dan sebagainya, itu bisa disampaikan. Apakah ada perubahan apa belum gitu dan sebagainya. Gitu Bang. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Has. Bang, ya, silakan Pak. Lanjutin Pak Sekjen. Jadi saya juga menyampaikan kepada seluruh insan Humas ya untuk dapat lebih kreatif dalam mengemas konten-konten positif ya, termasuk penggunaan kalimat yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, tadi Bang Hans sudah mengatakan bahwa ingin mengundang masyarakat, dan mungkin nanti insan Humas dapat juga mensosialisasikan seluruh hotline center yang sekarang sudah ada di unit-unit terkecil sampai ke Papua Kantah yang jauh di pelosok sudah mempunyai hotline center. Itu akan memudahkan. Data kita menunjukkan bahwa dengan hotline center 70% laporan pengaduan itu berkurang. Itu Bang Jaya. Luar biasa. Terima kasih. Baik, Bang Has dan Pak Yuli, kita akhiri pertemuan diskusi ini, dan ini luar biasa. Dan sekali lagi kami berharap nanti Bang Has dan Pak Yuli akan datang lagi. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.